Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah bi nikmatillah haula wala quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali, kali ini kami menyapa Anda lagi di Huji Aswaja persembahan TV 9 Nusantara dan juga Basnas Jawa Timur. Ya, seperti biasa kami akan hadir selama 1 jam ke depan untuk membahas atau berbincang dengan narasumber kita tentang tema-tema yang berbeda dari setiap episodenya. Nah, untuk kali ini kita akan memperbincangkan tentang salah satu hal yang sekarang ini bisa dibilang sedikit agak ngetren ya, begitu. Bahasanya agak ngetren ya. Lockout atau murtad atau keluar dari Islam. Nah, bagaimana sebetulnya kalau sudah babakan atau sudah masuk di perbincangan tentang lockout atau murtad atau keluar dari agama Islam? Bagaimana hukum dan ketentuan warisnya? Nah, ini kita akan membahas bersama guru kita Ustadz Nurkholis Majid yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Gi. Alhamdulillah sehat Mas Adi. Sehat semuanya. Sehat semuanya. Keluarga sehat. Sehat. Putra putrinya sehat. Sehat. Santri-santrinya sehat. Sehat Masya alhamdulillah. Allah. Mahasiswanya sehat. Oh sehat. Istri keduanya sehat Ustaz. Oh tidak. Oh tidak. Bukan tidak sehat, memang tidak ada. Tidak ada. Oke, baik. Ini musim-musimnya sedikit ini Ustadz ya, sedikit ekstrim ya. Kadang panas, kadang hujan, Ya. bahkan kadang campur panas tapi hujan. Nah ini banyak sekali saya yakin para pemirsa yang di rumah juga lagi kurang sehat badan. Lagi batuk atau lagi apa begitu ya. Tapi semoga tidak menyurutkan semangat panjenengan untuk terus beraktivitas, bekerja, Ya. dan tentunya ikut ngaji bareng Huji Aswaja. Nah pemirsa, Ustadz, dalam Ya. kehidupan beragama ini ada konsekuensi hukum bagi setiap pilihan yang diambil seseorang. Termasuk ketika seorang itu lockout atau keluar dari jalur Islam atau murtad. Nah, salah satu persoalan yang kerap dipertanyakan adalah bagaimana status warisnya. Apakah masih berhak menerima atau mewariskan harta? Bagaimana sebetulnya pandangan Islam mengenal hal ini? Oleh karena itu kita akan mengupas secara tuntas hukum dan ketentuan waris bagi orang yang murtad dalam Huji Aswaja ini, Ustaz. Oke, Ustaz, kita ke pertanyaan yang pertama nih tentang lockout bahasanya ya, biar lebih apa ya, lebih gaul atau bagaimana? Masa murtad itu digaul-gaulin gak ya, Ustaz? Nah, Ustaz, tema kita ini tentang lockout ini ya. Ini bisa dijelaskan Ustaz, apa yang dimaksud dengan lockout dalam konteks hukum Islam sendiri Ustaz? Lockout itu saya baru tahu ya. Bahasanya ya. Bahasa ini kan ternyata bahasa yang bahasa IT kan sebetulnya. Seperti login dan lockout. Lockout. Tapi kemudian diperluas Bahasanya, bahasa pemahamannya, ini masuk dalam ranah keagamaan. keagamaan. Yang awalnya ranah teknologi masuk ke ranah keagamaan. Sempat saya bertanya, lockout itu apa? Sebenarnya baru saya jelaskan, oh ternyata pindah agama, begitu kan? Betul. Oke. Di dalam Islam itu khususnya dalam kajian faraid, hukum waris Mas Adi, Ya. itu ada istilah mawani'ul irsi. Mawani'ul irfi. Ya, mawani'ul irsi itu adalah orang yang terhalang untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya atau orang tua terhalang dapat waris dari anaknya. Ada istilah pertama ya, saya jelaskan dulu mawani'ul irsi adalah orang-orang yang terhalang untuk dapat warisan. Pertama karena ikhtilafuddin. Ikhtilafuddin itu perbedaan agama sejak lahir. Jadi memang dari lahir itu Mas Adi beda. Jadi ayahnya itu mungkin muslim, anaknya non muslim atau sebaliknya. Memang dari kecil sejak dia mukallaf memang sudah beda agamanya gitu. Itu namanya ikhtilafuddin. Ada yang namanya tadi Mas Adi bilang itu murtad. Kalau mau dibahasakan lebih ini lagi lockout. Lebih detail lagi lockout. Ya. Itu sebetulnya sama agamanya, muslim awalnya, tapi kemudian dalam perkembangannya dia memilih jalan selain Islam. Itu disebut dengan murtad atau sekali lagi saya istilahkan lockout tadi itu.
Nah, dua-duanya ini Mas Adi itu termasuk mawani'ul irsi. Orang yang terhalang untuk mendapatkan harta waris. Apa dasar hukumnya? Misalnya, ya tentu karena perbedaan agama tadi itu. Jadi mulai kecil itu beda agama, itu menjadi terhalang. Yang kedua murtad atau lock out tadi itu kecilnya sama, tapi setelah dia dewasa dia memilih jalan yang tidak sama gitu. Sehingga disebut dengan istilah lock out. Dan ini pun juga masuk dalam kategori mawani'ul irsi. Ada yang ketiga, ini saya jelaskan dulu ya, macam-macam mawani'ul irsi itu al-qatlu, pembunuhan. Jadi misalnya ada anak ingin dapat harta waris dari orang tuanya, orang tuanya dibunuh supaya cepat mati itu. Lah ini bukan justru mendapatkan, tapi justru terhalang. Tidak dapat. Bahkan Mas Adi, kalau kita baca dalam rumusan KHI ya, kompilasi hukum Islam, bukan saja membunuh, tetapi menganiaya. Menganiaya itu misalnya menyakiti orang, memukul orang tua, sampai orang tua lebam dan sebagainya, itu sudah termasuk dalam kategori mawani'ul irsi, terhalang untuk dapat warisan. Apalagi membunuh. Seperti kasus yang 2014 ya, yang sempat viral di Jawa Pos itu, saya baca di Jawa Pos ya waktu itu ada anak minta sepeda motor nggak dibelikan, ibunya dibunuh. Nah itu nggak dapat warisan sampai kapanpun itu, karena dia melakukan pembunuhan. Ya. Yang keempat tadi karena riku perbudakan tadi itu ya. Oke. Nah, saya tadi bilang Mas Adi, lock out ataupun ikhtilafuddin itu dua-duanya termasuk dalam kategori mawani'ul irsi. Orang yang terhalang untuk mendapatkan harta waris. Ada yang terhalang, istilahnya mamnu karena sebab tertentu. Ada yang mahjub, tertutupi. Dia sebetulnya punya hak, tapi karena ada ahli waris yang lain, sehingga dia tidak berhak lagi. Itu namanya bukan mamnu, tapi mahjub. Itu Mas Adi. Oke, Ustaz, kalau dari yang jenengan sampaikan tentang bahasan yang 2004 itu, 2014 yang meninggal itu, artinya dia juga tertutup atau terhalang dari kedua belah pihak, ayah dan juga ibu. Yang dibunuh kan ibunya. Sama dua-duanya. Oh, begitu. Dia membunuh kategorinya karena orang tua. Menyakiti orang tua, dia terhalang untuk dapat warisan itu. Baik. Karena dia sudah melakukan tindak pidana ya kriminal gitu ya. Bahkan dalam KHI itu menganiaya saja sudah terhalang, apalagi kemudian membunuh. Gitu. Insyaallah. Nggih. Ya. Baik. Nah, Gus, ini dalam sejarah Islam, bagaimana sih sebetulnya para ulama ini dan fuqaha memandang kasus lockout atau murtad ini ya, terutama dalam kaitannya dengan hak-hak sosial dan keluarga ini, Gus? Ya, tentu saja Islam sudah memberikan rambu-rambu, memberikan guidance, pedoman bahwa orang yang lockout ini dalam konteks warisan itu tidak berhak untuk mendapatkan harta waris. Bahkan Islam juga memberikan gambaran nanti dia pun juga yudfanu nabi maqabiril ghairil muslimin ya bitifakil ummah. Ya kalau memang non muslim ya nanti pemakamannya juga beda, dimakamkan di tempat yang seagama dengan mereka. Begitu. Nah, makanya Islam itu betul-betul mengatur tentang soal ini karena ini menyangkut soal bukan hanya duniawi tapi juga ukhrawi gitu. Mas Adi. Nah, Gus, Islam ini kan dari segi pengajarannya, dari ajarannya, dari ketika masuknya, dari pembawanya. Ini kan mengajarkan kedamaian, mengajarkan banyak tata cara yang indah, yang bagus, yang pastinya bisalah diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Sampai Indonesia, Sabang sampai Merauke, waktu itu didatangi oleh Wali Songo, semuanya berubah jadi Islam. Rata-rata, mayoritas Islam. Apa yang sebetulnya membuat orang-orang sehingga terpikir dia lockout? Padahal di Islam itu terkenal dengan rahmatul lil alamin, welas asih, kasih sayangnya dan sebagainya. Kalau menurut pandangan Gus sendiri nih, apa sih sebetulnya yang membuat mereka sampai berpikiran seperti itu? Ya tentu ini membutuhkan kajian mendalam ya, pengamatan, penelitian ya. Tapi yang sejauh yang saya tahu ini, itu pasti ada motif-motif tertentu. Motif tertentunya itu bisa jadi karena maaf pernikahan, bisa jadi karena faktor ekonomi yang lebih dominan ini. Bisa jadi maaf juga ini yang mungkin internal kita juga harus introspeksi diri. Baik. Kita sebagai muslim itu harus menampilkan sikap yang ramah,
yang menyenangkan kepada orang, bukan menakutkan. Seperti saya begitu. Seperti Mas Adi ini menyenangkan Baik. banget gitu. Terima kasih Ustadz. Tapi kita lanjutkan nanti dulu ya Ustadz ya. Ya, untuk Anda yang baru saja stay tune di Uji Aswaja, selamat ucapkan selamat sore. Dan kali ini kita membahas tentang lockout atau murtad. Bagaimana hukum dan ketentuan warisnya. Ustadz, bisa dilanjutkan lagi nih. Tadi kalau kita bertanya, Islam itu seperti ini bagus dan sebagainya. Tapi ada beberapa orang yang malah itu membuat dirinya tidak nyaman atau mungkin bahkan keluar dari atau lockout ini tadi. Bagaimana Ustaz? Ya, saya sepakat bahwa Islam itu secara doktrinal itu pasti mengandung kemaslahatan dan menyejukkan, membawa kedamaian bagi para pemeluknya. Itu dalam doktrin-doktrin keagamaan kita, dan itu sudah disepakati oleh para ulama. Tapi yang menjadi perdebatan kan kemudian bagaimana perilaku kita sebagai muslim itu yang kadang-kadang, maaf Mas Adi ini sebagai autokritik ya. Memang kadang-kadang itu tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman secara sempurna. Memang kita tidak ada yang sempurna, tapi maksud saya itu tidak jauh-jauh amat lah kira-kira begitu. Kan tadi saya bilang ya, motifnya banyak. Bisa faktor karena pernikahan, mungkin ingin dapat gadis yang mungkin agamanya beda sehingga dia harus pindah agama, atau mungkin karena faktor ekonomi, atau mungkin karena faktor sikap mereka ataupun sikap kita terhadap dia. Iya, saya teringat dengan Muhammad Abdul itu bilang begini, ra'aitul Islam fi Aurubah wa ra'aitu qalilan hunaka minal muslimin. Ra'aitul muslimina fi Asia. Ya, wa ra'aitu qalilan minal kafirin hunak gitu ya. Kira-kira begitulah maknanya ya. Apa yang disampaikan oleh Muhammad Abdul ini autokritik. Saya melihat Islam itu justru ada di Eropa, sekalipun sedikit sekali muslimnya di sana. Sementara di Asia itu melihat Islam itu banyak banget populasinya. Meskipun nilai-nilai keislaman itu justru malah minim. Kira-kira begitu Mas Adia. Ini menjadi autokritik bahwa kita sebagai muslim ini harus menampilkan sikap yang bijaksana, menampilkan sikap yang menyejukkan, perhatian dan punya kepedulian, Mas Adi. Ini ada kasus ya, nanti kita bicara soal kasus. Ada orang, dia jelas-jelas kesulitan. Maaf ya, mu'allaf itu orang baru masuk Islam itu kan punya hak untuk dapat zakat. Betul. Sementara ada tetangganya yang kaya raya tidak pernah berzakat. Lah ini orang kelaparan banget ini, kelaparan. Lah gimana? Bagaimana mungkin kita akan menggait hati mereka? Bagaimana mungkin perilaku kita itu akan menyejukkan hati mereka? Sementara kita tidak pernah peduli dengan mereka. Betul. Sementara di yang lain, itu mereka punya kepedulian, membantu, datang, bahkan memberikan solusi dari setiap persoalan yang sedang dihadapinya. Maka tentu saja secara psikologis, dia merasa lebih nyaman. Gitu kan? Disebutkan di dalam kitab Syajaratul Ma'arif itu bahwa manusia itu akan menjadi budak kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Iya. Akan menjadi budak kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Iya. Apa namanya? Al-insan abdu man ahsana ilaih. Bahwa manusia itu budak dari orang yang berbuat baik kepadanya. Jadi Mas Adi sekarang, kalau misalnya ini, Mas Adi tidak usah repot-repot susah cari rumah, sudah saya sediakan rumahnya. Mas Adi nggak usah repot-repot cari mobil, sudah kami sediakan, kami bantu Mas Adi gitu. Saya yakin Mas Adi itu, apapun yang saya perintahkan ke Mas Adi, pasti dipatuhi. Kenapa? Karena sudah nyaman. Kan sudah nyaman. Makanya kalau kita dengerin kajiannya Gus Bah itu betul juga. Ada orang tua kereng, kereng maksudnya itu strength. Nggak boleh ada TV di rumah dan sebagainya. Sementara di sebelah tetangga itu, mereka itu mengakomodir, mempersilahkan, ayo nonton TV di rumah saya gitu. Secara psikologis anak ini kalau ditanya lebih suka sama siapa? Pasti lebih suka kepada tetangganya. Karena dia merasa dirawat, dia merasa diopeni. Sementara orang tuanya sendiri tidak pernah. Bahkan cenderung marah-marah kalau dia nonton TV. Atau mungkin memang sengaja tidak menjadikan televisi di rumahnya. Maka secara psikologis ini akan berdampak gitu. Lah maksud saya, mari kita bersama-sama menjadi muslim itu, yuk muslim yang seutuhnya, muslim yang menampilkan sikap yang
damai, sejuk, tidak mudah marah, dikit-dikit marah yang selama ini kita dengar lah. Gitu ya. Makanya dengan penampilan Islam yang damai, yang sejuk ini, saya kira akan menghadirkan kedamaian dan kesejukan pula bagi para pemeluknya. Ada dalilnya nggak sih Ustadz tentang penampilan yang baik dan sejuk di mata orang lain? Oh, tentu saja Islam itu kan mengajarkan kebaikan, mengajarkan keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, maha indah. Indah, suka dengan sesuatu yang indah. Sesuatu dengan indah. Hadis-hadis yang lain juga banyak itu, bahwa Allah itu suka sangat mencintai dengan sesuatu yang indah dan menyejukkan. Nabi sendiri juga begitu kan, innama bu'istu bil hanafiyyati samha. Aku diutus dengan agama yang lembut, as-samha yang toleran, ya kan? Itu yang saya maksud, bahwa ayolah kita ini menjadi pribadi muslim yang baik. Jangan suka mengkerdilkan orang, dan jangan suka membuli orang. Ini yang di dunia pendidikan sekarang sedang disorot. Banyak kan kampus-kampus itu yang senior membuli junior. Ya maaf juga, ini autokritik di kita ini Mas Adi ya. Kadang-kadang membuli itu guyon tuh boleh, tapi kalau sudah membuli yang mengarah kepada gangguan psikologis, guyon yang sampai mengganggu psikologis orang, itu jangan dilakukan. Karena itu akan menjadikan mental mereka itu down. Ya, betul. Ya. Karena kita kalau bertemu dengan teman, kalau kita misalkan sama Ustadz, ya ini kan sudah raket, atau apa sih bahasa raketnya itu Ustadz? Ya, sudah akrab ya. Tapi ketika kita bercanda, meskipun kita tahu kebiasaan kita, tapi ketika orang lain yang belum pernah mengenal kita, dikira beneran, akhirnya ditiru juga. Oh itu Ustadz gitu, berarti kita harus guyonnya kayak gitu. Dan itu menyakitkan sekali. Saya sendiri pernah waktu di pesantren, namanya juga banyak teman ya Ustadz ya. Jadi ya semoga ini sudah tidak sampai terjadi lagi pada adik-adik di pesantren atau dimanapun lah di dunia pendidikan, karena hal semacam itu sangat tidak bagus untuk perkembangan mental kita. Baik, Ustadz, apakah seseorang yang lockout masih berhak mewarisi atau memberikan warisan? Tadi sudah dibahas juga. Mungkin ada yang baru saja nonton, bisa dijelaskan lagi Ustadz, orang-orang yang murtad ini. Ya, tentu saja dia tidak mendapatkan ya. Karena hadisnya sudah jelas, la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslimah, itu hadis riwayat Muslim. Lalu dijelaskan dalam kitab Ad-Durarus Saniyah ini. Agak panjang penjelasannya, tapi saya baca aja. Wa fi hadzal hadis yubayyinu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hukman min al-ahkam allati takunu bainal muslim wal kafir. Fayaqulu la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslimah. ويشمل هذا كل من كان على دين غير الإسلام أو كان مرتدا فلو أن ولدا بالغا ارتد عن الإسلام فإنه لا يرث أباه المسلم لأن الإرث مبناه على الصلة والقربى والنفع وهي منقطعة ما دام الدين مختلفا لأن الصلة المتينة والعروة الوثقى dan seterusnya ya. Ini jelas bahwa hadis ini wa yashmulu hadza kullu man kana ala dini ghairil Islam. Ini mencakup semua agama. Ya, semua agama selain Islam, au kana murtaddan, atau orang yang lockout tadi itu. Falau anna waladan balighan, andaikan ada anak yang sudah balik lockout anil Islam, fa innahu la yarisu abahul muslim, maka dia tidak bisa mewarisi dari bapaknya yang beragama Islam. Oke. Jadi hadis ini memberikan gambaran bahwa orang yang lockout atau ikhtilafuddin dengan yang mulai kecil tadi itu menjadi sebab terhalangnya dia untuk dapat warisan. Tapi Islam itu solutif Mas Adi. Nah, gimana solusinya? Masih dengan tema kita tentang lockout atau keluar dari Islam atau murtad, hukum dan ketentuan warisnya seperti apa. Tadi sebelum kita jeda, kita bahas tentang apakah seorang yang murtad itu masih berhak mewarisi atau memberikan warisan. Itu tadi sempat dipotong atau dijeda sama Ustadz, itu tidak, tapi ada solusinya. Ya. Nah, sebelum solusinya disampaikan sama Ustadz, kami undang juga para pemirsa yang ikut berinteraktif bersama kita. Silakan mengirimkan pertanyaan Anda tentang waris ini ya di line WA kita, line WhatsApp kita di 0882 3558 4857 atau yang tertera di layar kaca Anda. Oke, atau bisa di Instagram kita di @hujah.aswaja.tv9. Apa ini solusinya Gus tentang
orang yang lock out kok masih bisa tetap dapat nih? Ya, Islam itu kan ada beberapa instrumen ya, berkaitan dengan pemindahan kepemilikan. Baik. Ada caranya dengan hibah, ada caranya dengan wasiat, ya kan? Ada caranya dengan sedekah dan seterusnya lah banyak. Nah, agar kemudian kepemilikan orang tua berpindah kepada anak, sekalipun dalam tanda kutip ikhtilafuddin, perbedaan agama tadi itu yang menjadi sebab penghalang, tapi kan bisa menggunakan instrumen yang lain. Oke. Apa? Misalnya hibah. Hibah itu tidak mensyaratkan kesamaan agama. Boleh jadi orang tuanya agamanya A, Islam, anaknya non-muslim gitu. Tapi kan dalam konteks hibah tidak ada syarat harus kesamaan Harus agama. sama agama kecuali Boleh. waris sih Ustaz. Kecuali waris. Nah, Mas Adi kalau kita belajar tentang fikih kepemilikan harta, itu satu, ada orang memiliki harta itu dengan cara ihrazul mubahat, menguasai benda-benda yang tidak bertuan. Misalnya Rumah. angin. Angin, oke. Angin. Angin ini kan memang diciptakan oleh Allah untuk siapa saja. Tapi setelah angin itu kemudian oleh Mas Adi disedot ke dalam tabung, lalu kemudian Mas Adi jual, boleh nggak? Ya boleh saja, uang itu sudah menjadi hak milik. Oke. Atau Mas Adi, misal ada saudara kita ya yang menjadi pemulung misalnya, itu ada sandal di tempat sampah. Kan berarti indikasinya sudah dibuang oleh yang punya di depan betul. yang punya rumah itu. Maka sandal itu dimiliki oleh beliau. Boleh apa enggak? Boleh, karena sudah di tong sampah itu indikasinya sudah dibuang. Itu namanya ihrazul mubahat, tidak ada yang memiliki itu. Yang kedua, al-uqud, transaksi. Jual beli, gadai dan seterusnya lah. Yang ketiga, itu atau walud minal mamluk. Mas Adi punya sapi, sapinya bunting. Bunting ya istilahnya ya, bunting, dan kemudian anaknya sapi itu bisa dimiliki oleh Mas Adi. Iya kan? Betul. Yang keempat, baru ini kemudian al-khilafiyah. Al-khilafiyah itu pergantian. Ada yang ijbari otomatis, ini konteksnya hukum waris. Ada yang ikhtiari, konteksnya hibah dan wasiat. Oke. Nah, boleh jadi mereka yang selama ini lock out perbedaan agama itu yang menjadi sebab terhalangnya untuk dapat warisan, maka menggunakan instrumen lain itu bisa, yaitu hibah dengan atau wasiat. Karena tidak mensyaratkan adanya kesamaan agama. Itu Mas Adi yang saya bilang. Baik. Ya. Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan sudah masuk, Ya. tapi kayaknya pertanyaan, tapi nggak apa-apa, kita baca aja ya. Yang pertama dari hamba Allah, Pak, saudara saya Islam, kemudian menikah dengan orang non-Muslim. Mereka tetap mempertahankan keyakinan mereka. Saudara saya menikah secara adat non-Muslim. Apakah itu bisa digolongkan dengan lockout dari Islam? Nah, yang kedua ini dari Ning Nadia. Bagaimana jika seorang ayah memutuskan keluar Islam, namun istri dan anak-anaknya tetap Islam? Apakah ketika ayah meninggal, istri dan anak dapat hak waris? Bagaimana bila ibu meninggal? Apakah sang ayah mendapatkan hak waris atau tidak? Ya. Pertama, soal menikah dengan tradisi non-Muslim. Ya. Itu seperti apa kan kita tidak tahu ya. Ini pertanyaan masih abstrak. Artinya kalau kemudian mereka menikah dengan adat baju yang dipakai oleh mereka, ya tentu saja tidak mempengaruhi terhadap keimanannya. Walaupun mungkin ada ulama yang mengkategorikannya tasyabbuh gitu. Tapi Tasabuh itu bagaimana Ustaz? ya tasyabbuh itu yang menjadi ciri khasnya mereka dilakukan dan mereka meyakininya gitu. Oke. Nah ini yang memang interpretatif ya, multi tafsir. Makna tasyabbuh itu apa? Itu yang sampai sekarang masih perdebatannya panjang banget gitu. Tapi bagi saya kalau cuma sekedar mengikuti pakaiannya mereka tapi tidak mempengaruhi terhadap keyakinannya, ya berarti dia tetap status sebagai seorang muslim gitu kan. Yang kedua Mas Adi, ini kan pertanyaannya tadi berkaitan dengan warisan ya. Oke, tentang Bagaimana? Ya tentu saja tidak mendapatkan, ayahnya sudah non muslim. Ibunya ini nggak mungkin dapat, atau ayahnya atau ibunya meninggal duluan, ayahnya tentu juga tidak akan mendapatkan itu. Maka jalan yang lain yang harus kita pakai apa itu? Hibah. hibah. Baik. Hibah. Jadi hibahkan saja semenjak dia masih hidup. Atau setelah dia sakit-sakitan, ya sudah, harta saya sudah saya berikan ke anak saya semuanya misalnya, ya sudah gitu. Oke. Gitu Mas Adi. Dan pertanyaan yang kedua ini atau pertanyaan yang pertama ini juga
mengingatkan saya pada kasus tertentu di Surabaya. Apa itu kasusnya, Ustaz? Kasus tertentu Surabaya itu ada yang memang suaminya Muslim, perempuannya istrinya non Muslim, tapi mereka hidup berdampingan tuh. Jadi sampai sekarang. Dan saya sering ngaji di situ. Masya Allah. Ngajinya dengan cara ya enggak, maksudnya ngaji di dekat rumah itu. Ya, di rumah itu. Jadi fan-fan aja kata mereka. Ya monggo, karena laki-lakinya Muslim tentu saja boleh gitu kan. Baik. Ini kalau pendapat yang mensyaratkan laki-lakinya harus Muslim, tapi juga ada yang agak ekstrim ya, tidak mensyaratkan itu. Baik. Oke, Ustadz, ada lagi pertanyaan nih yang sudah masuk. Saya baca dulu nggak Ustadz, ini dari Ika. Ika dari Sidoarjo mau bertanya, apakah ada konsekuensi hukum apabila seseorang keluar dari Islam tidak membagi warisan sesuai dengan hukum Islam? Dan apakah seorang yang keluar dari Islam itu masih berhak menerima warisan dari keluarga muslimnya? Oh tadi sudah dijawab beberapa kali Ustaz. Ya. Jadi kalau yang konsekuensi hukum apabila seorang keluar dari Islam tidak membagi warisan sesuai dengan hukum Islam. Berarti memang kan tidak boleh dibagi Ustaz. Atau ya, bagaimana? artinya kan dia tidak berhak untuk dapat warisan dari ayahnya yang non muslim. Iya kan? Lalu pertanyaannya, Pak, untuk siapa itu hartanya? Lah itu yang tadi saya bilang, instrumen yang lain bisa dipakai. Jalur lainnya bisa dipakai. Iya, warisnya memang tertutup, tapi jalur lain tuh bisa hibah. Atau mungkin wasiat, atau mungkin infak dan seterusnya. Boleh itu. Tidak mensyaratkan harus ada kesamaan agama gitu. Ini kasus di Jombang tadi. Oke. Saya pernah di Jombang, itu ada orang warnanya banyak banget. Saya tidak paham bahwa di situ ada saudaranya yang non muslim. Saya jelaskan aja. Gitu ya, selesai. Begitu saya selesai ada pertanyaan, Pak, saya pernah mendengar bahwa dalam Islam itu tidak boleh dapat warisan kalau beda agama. Iya, saya bilang gitu. Loh, ini ada saudara kami. Oh ya, kan saya bilang ini sudah tertutup kalau jalur warisan. Tapi yang lainnya ini, sekian banyak ini, saudaranya ini, ingin memberi ke saudaranya. Dan saya persilahkan, berikan aja secara hibah. Anak pertama, 2, 3, 4, yang non muslim ini anak keberapa saya lupa ya. Pokoknya dari sekian banyak saudara ini, misalnya 10 lah misalnya. 1 yang non muslim. 9 orang saudara yang muslim ini menghibahkan ke saudara yang non muslim. Sehingga perolehannya sama. Itu boleh. Dan itu dengan cara hibah tadi itu. Nah itu Mbak Ika tadi yang ada di Sidoarjo. Semoga jawabannya sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Dan bisa membuka pengetahuan Anda tentang apa yang Anda pertanyakan selama ini. Ya, bersama saya Adi Prasetyo dan juga guru kita Gus Nur Kholis Majid. Hari ini banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk lewat interaktif kita Gus. Iya, biasanya kalau urusan warisan banyak Mas Adi. Karena semua orang punya duit. Punya urusannya dengan duit. Duit ya. Nah, Gus, ini ada pertanyaan lagi nih yang masuk dari Alam Sah. Namanya Alam Syani. Assalamualaikum. Gus mau tanya, saya orang Islam tapi jarang sholat. Tapi saya mau baca Al-Quran tiap malam. Bolehkah seperti itu? Saya Johan Alam Sah di Surabaya. Ya, kalau bicara soal boleh ya tidak boleh. Kalau memang dia muslim ya harusnya konsisten. Ya sholatnya dikerjakan, puasanya dikerjakan, zakatnya dikerjakan dan seterusnya lah gitu ya. Ya persoalan dia tidak sholat itu dosa. Tapi tidak sampai kemudian merubah status agamanya. Gara-gara tidak sholat lalu kemudian dihukumi non muslim tidak bisa. Tetap dia muslim. Asalkan dia masih yakin dengan bahwa sholat itu wajib loh ya. Kecuali dia sudah tidak yakin bahwa sholat itu bukan wajib. Gitu. Itu sudah ya lock out tadi itu bahasanya. Itu Ustaz, saya beberapa kali ketemu loh dengan teman yang semacam itu. Niatnya mungkin bercanda ya. Sholat itu tidak wajib. Sholat itu nomor 2 dan sebagainya. Nah hal semacam itu apakah juga memicu dengan lock out itu tadi Ustaz? Sholat nomor 2 itu ya benar juga. Karena nomor 1 syahadat. Iya betul. Maksudnya itu memang mengarahnya ke situ. Tapi bagi orang yang nggak tahu, kan dianggap itu loh iya gitu. Baru setelah anuna. Ya ini tadi kalau itu niatnya guyonan, itu ya tidak sampai merubah status keagamaan. Tapi dia harus paham situasi ya. Guyon itu kan ada tempat. Likulli maqal makan. Walikulli makan makol. Jadi harus tahu situasinya juga. Kalau Anda ngomong di mana di tempat tertentu yang memang di situ orang awam,
Anda niatnya begitu guyonan, ya bisa jadi itu dipahami beneran kan begitu. Iya. Tapi kalau Anda ngomong dengan orang yang sesama paham, ya tentu saja tidak ngefek gitu kan. Nah ini yang saya bilang bahwa kita harus tahu situasi. Di mana kita ngomong, siapa yang ajak kita ngomong, dan apa pembicaraan yang harus kita omongkan. Itu harus tahu situasi gitu. Baik, ada lagi nih Gus. Assalamualaikum, Gus. Saya mau tanya ini. Ini kakak saya mau menikah. Namun dia mau ikut agamanya suaminya dan bersikukuh. Bagaimana seperti itu? Padahal yang merawat ayah kakak saya ini kasihan kalau tidak dapat. Kalau hibah bagaimana caranya dan sebatas apa? Maksudnya dia ikut agama suaminya itu non-muslim. Kakak saya mau menikah, namun dia mau ikut agama suami. Berarti suaminya ini non muslim dan bersikukuh untuk tetap menikah sama ini. Bagaimana seperti itu? Padahal yang merawat ayah itu kakak saya ini, begitu loh. Oh, berarti maksudnya itu dipertanyakan apakah kakak ini tetap mendapat warisan dari ayah, padahal kakak ini menikah dengan non muslim, begitu. Ya, kalau warisan sudah terkunci lah. Tadi sudah saya bilang kan, terkunci, tapi itu bisa mendapatkan warisan dari orang tuanya. Nah, oke, berarti hibah. Maaf, bukan warisan orang tuanya, tapi hibah dari orang tuanya. Nah, ini bagaimana caranya dan sebatas apa, Gus, tentang hibah ini? Ya, hibah itu kan tergantung kepada orang yang mau menerima menghibahkan dan orang yang menerima hibah. Tentu saja berdasarkan persetujuan dari ahli waris yang lain. Jadi tidak sampai kemudian mengganggu terhadap perolehan harta waris yang lain. Itu boleh, tidak apa-apa. Tapi yang menjadi persoalan itu kemauan dia untuk tetap menikah. Sementara orang tuanya mungkin tidak menyetujui kan. Nah itu yang jadi masalah itu. Yang mungkin perlu pembahasan lebih lanjut Mas Adi. Tapi kalau dari sisi hukum warisnya dia terkunci sudah. Nggak mungkin dapat. Ya. Kalau memang dia sudah pindah agama. Kalau ikut kakaknya. Ya ikut suaminya. Tapi sebagai orang tua mungkin ada belas kasihan sama anak kan. Ya mungkin saja orang tua itu menghibahkan. Boleh itu menghibahkan. Karena tidak ada syarat untuk kesamaan agama tadi itu. Kalau hibah. Caranya tadi bertanya, Ustadz bagaimana cara? Artinya tidak ada ketentuan hibah itu ya? Tidak ada ketentuan hibah, yang penting tidak mengganggu, menafikan perolehan waris saudara-saudaranya. Artinya kemudian orang tua menghibahkan kepada dia semua, sementara ada saudara adik kakaknya yang lain yang tidak dapat waris, ya, tidak dapat tidak apa-apa. Bisa. Itu yang tidak bisa ya? Tidak bisa, pasti itu bisa dibatalkan. Tuh. Artinya sesuai dengan kesepakatannya masing-masing begitu tentang hibah ya, itu tadi. Betul, jadi orang yang menghibahkan orang tuanya dan si penerima hibah itu, serta adik kakaknya saudaranya kan juga punya hak waris orang tua. Jadi jangan sampai kemudian terkurangi. Makanya kemudian hibah ini menjadi instrumen solutif, menjadi solusi ketika warisan sudah buntu. Kan tadi saya bilang itu terkunci. Karena hadis tadi itu la yarisul muslimul kafir wal kafir muslimah. Tapi instrumen yang lain bisa dipakai yaitu hibah. Sekarang namanya orang tua Mas Adi, saya kira pastilah ada belas kasihan sama anak. Sekalipun mungkin anak itu beda agama. Atau mungkin sebaliknya, anak itu pasti belas kasihan sama orang tuanya. Sekalipun orang tuanya tetap beda agama. Lah itu yang saya bilang instrumen-instrumen yang lain itu bisa dipakai. Artinya kalau pakai hibah ini tidak ada ketentuan seperti hak waris itu ya Ustadz ya? Oh seperti tidak ada. Waris itu ya? Kalau waris misalnya setengah, seperempat, tidak ada. Ya tergantung siapa yang mau menghibahkan uangnya atau hartanya itu. Dan dia si penerimanya mau. Gitu. Iya. Maulah Ustadz kalau dihibahi. Oh ada loh yang tidak mau. Oh iya? Ya saya ini pernah menjadi saksi ahli di pengadilan. Saya tidak perlu sebut pengadilan mana. Tapi ada orang yang tidak mau. Apa alasannya Ustadz? Karena nggak mau. Sudah tidak butuh. Masya Allah. Iya, kalau dikasihkan Mas Adi pasti mau itu. Nominalnya berapa sih Gus? Wah ini nggak bisa dibocorin nih. Baik, nah Gus saya mau pertanyaan ini. Jika seorang murtad nih Gus, lalu kembali masuk Islam, apakah status warisnya itu kembali atau tetap hilang? Dan ada pengecualian tertentu. Ini sama halnya dengan gini Gus, modusnya begini. Saya tak masuk Islam lah, kata setelah nonton Hujah Aswaja tadi katanya kalau sudah putus, sudah lockout kita tidak dapat hak waris. Lah tak masuklah biar nanti dapat ini. Lah seperti itu bagaimana nih Gus? Nah, itu lockout dan login itu. Lockout kemudian login lagi gitu. Iya. Iya. Ya, itu sama nanti dengan kasus-kasus pernikahan. Yang nikah tadi ya? Ya, betul. Jadi gini, barometernya itu ketika si pewaris yang punya uang ini meninggal, ahli waris yang mau dapat warisan ini statusnya muslim. Apapun motivasinya. Urusan dia kemudian mempermainkan agama kan urusan dia dengan Tuhan, dengan Allah. Tapi secara legalitas, dia muslim benda saat ayahnya meninggal.
Nah, kalau dia muslim berarti dia dapat. Tapi kalau dia non muslim berarti dia tidak dapat. Persoalan kemudian motivasinya apa itu urusan dia dengan Allah. Cuma hati-hati gitulah. Sama dengan pernikahan Mas Adi. Saat dia menikah itu agamanya apa? Muslim Pak, karena dia baru kemarin syahadat gitu. Berarti prosesi pernikahannya sah. Persoalan setelah menikah lalu kemudian dia lock out, balik lagi settingan awal, ya berarti disitulah kemudian terjadilah mawani'ul irsi ini, larangan-larangan untuk dapat warisan tadi itu. Tapi prosesi pernikahannya pada saat itu sah karena waktu itu sama-sama muslim dan muslimah kan. Persoalan setelah itu kemudian dia lock out, ya itu urusan lain. Maksudnya itu berarti dia mempermainkan agama gitu aja. Berarti intinya ketika dia itu ditinggal oleh ayahnya, posisi dia masih dalam sudah muslim ya? Muslim. Sudah muslim itu artinya masih dapat apapun motivasinya dia. Apapun motivasinya, atau hanya sekedar dapat warisan, atau hanya sekedar mengelabui, itu urusan dia. Baik. Ya, tapi ini tinjauan hukum ya. Kalau tinjauan moralnya ya tidak sepatutnya dibegitu. Kan seakan-akan mempermainkan agama gitu. Ya. Nah, Gus nih, dalam menghadapi fenomena murtad di masyarakat, bagaimana seharusnya muslim bersikap agar tetap bijak dan sesuai dengan tuntunan agama nih Gus? Maksudnya muslim harus bersikap itu menyikapi yang semacam itu, lock out itu. Ya tentu saja kita harus berkomitmen bahwa agama itu tidak boleh dipermainkan. Agama itu bukan mainan, dan marilah kita beragama juga dengan secara sempurna. Saya ingin mengatakan begini Mas Adi, bahwa agama yang didasarkan, orang beragama yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan, itu jauh kualitasnya lebih tinggi daripada agama yang cuma sekedar ikut-ikutan. Ini orang agamanya apa? Islam Pak. Kenapa kok muslim? Ya udah tahu Pak, pokoknya mulai kecil ya Islam gitu. Itu udah bagus, sudah benar. Bukan berarti salah ya. Tapi kualitasnya lebih bagus kalau kemudian dia itu mengenal Islam dengan benar dan berdasarkan fakta-fakta ilmiah. Kenapa kemudian dia bisa beragama Islam? Iya Pak, karena saya menemukan teori di dalam Al-Quran. Ternyata ada ayat yang sudah 14 abad silam sudah disabdakan, sudah difirmankan oleh Allah. Ternyata terbukti nih. Dan itu kualitasnya lebih bagus Mas Adi. Nah, belajar dari sini maka kemudian muslim menyikapi yang lock out tadi itu, ayolah kita belajar agama itu secara totalitas. Fahami Islam itu bukan dari aspek zahiriyahnya saja, tapi masuklah kepada hal yang substantif. Sehingga keyakinan kita kepada Allah itu bukan sekedar formalitas, tapi betul-betul secara totalitas. Itu Mas Adi. Dan juga saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Gus tadi ya di awal-awal. Jadilah kita seorang muslim yang ketika dipandang orang jadi menenangkan, menyejukkan, tidak membuat orang malah aku tak lock out delok wajahmu, delok kelakuanmu dan sebagainya. Gus, dari perbincangan kita nih Gus tentang lock out ya, ini bisa diambil kesimpulannya seperti apa nih Gus? Pertama, bahwa Allah sudah menentukan bagian warisan ini tentu saja berdasarkan bukan hanya pertimbangan zahiriyah tapi pertimbangan batiniyah. Bahwa substansi agama itu menjadi penting, menjadi barometer di dalam menentukan siapa yang dapat warisan dan siapa yang terhalang untuk dapat warisan. Yang kedua, mari kita sadari bahwa agama ini jadikan sebagai pedoman hidup yang bisa menjamin keselamatan kita dunyawiyan dan ukhrawiyan. Bukan cuman sekedar identitas di dalam KTP ya. Walaupun itu menjadi barometer, tetapi maksud saya itu ayolah tingkatkan kualitas kita itu dengan beragama yang jauh lebih baik, masuk kepada ranah yang substantif, bukan sekedar kulit luarnya saja. Yang ketiga Mas Adi, mari kita bersama-sama memahami bahwa orang tua yang sudah bersusah payah untuk dapat harta, setelah dipindahkan ke ahli warisnya, itu sadari bahwa orang tua itu juga sangat berjasa dalam hidup kita. Maka hormatilah kebaikan orang tua itu dengan cara mensedekahkan harta yang kita peroleh dari orang tua itu atas nama orang tua. Supaya kemudian dia di alam barzah sana itu diberikan maghfirah, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Mas Adi poinnya. Masya Allah. Yang terakhir itu langsung jelek di hati saya. Masya Allah. Matur nuwun. Gus, terima kasih semua. Insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semuanya tentang pengetahuan tentang hukum waris tentang lockout atau orang yang murtad ini. Nah pemirsa, jangan
sampai melewatkan acara Ujian Fajar setiap hari Senin mulai pukul 16.30 sampai dengan selesai nggih. Dan akhir kata mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini mengaturkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada sesuatu hal yang kurang berkenan dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.